Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi ini saya tidak akan menyampaikan ceramah, kemudian tausiah atau apapun namanya, tapi saya akan cerita tentang la tahzan ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya pakai kaos la tahzan walaupun terbalik karena arahnya di HP-nya terbalik dan rekaman sendiri ini. Jadi ini la LT ya, la, kemudian lam, kemudian ta, kemudian di bawahnya ada tulisan la tahzan terbalik. Ini la tahzan ya. Tapi walaupun terbalik ya la tahzan, jangan bersedih. Jangan bersedih. Kenapa? Karena la tahzan itu tidak ada bersedih itu tidak ada gunanya dan malah memperkeruh hidup kita ya. Memperkeruh pandangan kita, memperkeruh jiwa kita. Karena la tahzan itu biasanya tentang masa lalu ya, bukan masa kini. Orang-orang yang larut dalam kesedihan tentu saja dia tidak akan banyak mencari solusi-solusi, malah dia tertahan oleh kesedihan masa lalunya. Nah, pagi ini buku la tahzan yang sering saya sampaikan pada berbagai kesempatan, dan sampai hari ini sampai pada seri ke-19 dan insya Allah kita lanjutkan. Membaca buku-buku tentang self-help atau how to ya, bagaimana kita bisa berbahagia, tentu saja kita yang paling memungkinkan, yang paling mujarab itu tatkala kita bersandar kepada Sang Maha Bahagia, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan damai kepada semesta ya. Assalam, zat yang maha damai, yang maha tentram istilahnya. Sehingga kemudian tatkala kita bersandar pada yang lain selain Allah itu akan terus berada dalam dua posisi. Dia ketidakajegan, kemudian kekuasaannya terbatas, kedamaiannya terbatas, maka sangat tidak bagus tatkala kita bersandar pada sesuatu yang kadangkala dia sendiri roboh, tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang buku ini ya, tentang la tahzan ini, ada buku yang menginspirasi. Buku ini adalah buku How to Stop Worrying and Start Living karya Dale Carnegie, seorang motivator kelas dunia. Dan buku ini terbit sekitar tahun 1967 ya, tahun 70-an. Kemudian alhamdulillah saya senang buku-buku how to, buku-buku self-help, dan ada beberapa buku yang saya koleksi. Di antaranya ada buku-buku ya ini, termasuk yang How to Stop Worrying, Start Living. Kemudian alhamdulillah pada saat itu saya terbantu penerjemahan buku la tahzan ini dari terjemahan buku Petunjuk Hidup Tentram dan Bahagia yang merupakan terjemahan dari How to Stop Worrying, Start Living karya Dale Carnegie yang diterbitkan oleh Gramedia pada saat itu. Alhamdulillah pula saya punya namanya gelas la tahzan ya. Ini saking pengennya agar berbagi kebahagiaan dengan banyak orang, berbagi tip-tip dan trik-trik bagaimana membahagiakan diri, sampai saya bikin gelas la tahzan bersama teman-teman dalam la tahzan community. Kemudian juga bikin kaos ini, mungkin suatu saat bikin yang lain dalam bentuk-bentuk yang lebih menarik ya. Ini ada kopinya ya. Saya sebut dengan kopi la tahzan ya.
ada kopi yang insya Allah banyak vitaminnya karena dari HNI ya, herbal. Dari herbal yang diperkirakan tidak mengandung unsur yang membuat jantung degap-degop itu. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa buku yang misalnya ada buku Muhammad Abdul Ati Buhairi, bukan saya terjemahkan Mizan, judulnya adalah Inna Ma'al Usri Yusra, judulnya ya. Sesungguhnya bersama kemudahan, bersama kesulitan akan senantiasa bersamanya ada kemudahan. Buku ini juga terinspirasi setelah meledaknya buku La Tahzan karya Al-Qarni, dan kemudian ada buku-buku La Tahzan lain seperti misalnya La Tahzan for Girl, La Tahzan for Student, La Tahzan for Businessmen. Kemudian ada juga buku yang kemudian beliau seorang ulama Mesir bernama Syekh Mahmud Al-Misri, beliau juga mengatakan bahwa tulisannya ini juga dipengaruhi atau diinspirasi oleh La Tahzannya Syekh Al-Qarni. Kemudian bersalamatullah, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebahagiaan itu milik setiap orang seharusnya ya. Kalau dia bisa menyikapinya, kalau dia bisa mensiasatinya, kalau dia tahu bagaimana mengelola hidup ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya yang sering saya sampaikan adalah tatkala seseorang dia bisa bahagia kalau pertama tadi itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu zikrullah, selalu dekat dengan Allah, selalu sadar bahwa hidup ini memang ada ujiannya dan ujian itu harus dilalui, ujian itu harus diselesaikan, ujian itu harus ditumbangkan dalam tanda kutip. Ujian itu harus kita sadari bahwa itu adalah bisa saja ujian itu merupakan sarana Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dekat kepada Allah, senantiasa kita tahu bahwa kita memang tidak berdaya, dan terus kita berusaha agar ujian-ujian yang ada di depan kita itu bisa kita selesaikan. Salah satu yang bisa menyelesaikan adalah dengan kesabaran kita ya. Kesadaran yang aktif dan proaktif. Kesadaran yang terus mencari penyelesaian, kesabaran yang sabar yang tidak stagnan, bukan sabar pasifik tapi sabar aktif. Sabar aktif itu adalah tatkala dia menyebut dirinya sabar, maka saat itulah dia senantiasa berusaha untuk mencari solusi-solusi jalan keluar. Salah satu yang sering disampaikan oleh para ulama agar kita keluar dari berbagai kesulitan adalah doa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian banyak membaca istighfar ya. Bahkan seorang ulama besar di zamannya seringkali tatkala dia mengalami kesulitan maka dia akan membaca istighfar sebanyak 7 kali ya. Sebanyak-banyak, bukan sebanyak 7 kali, sebanyak-banyaknya agar istilahnya tatkala kita beristighfar, maka pada saat itu dosa-dosa yang pernah kita lakukan Allah ampuni. Karena Allah ampuni, maka doa-doa kita akan dikabulkan lebih mudah. Jadi sarana agar kita dikabulkan, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita harus kita selesaikan lebih dahulu ya. Kemudian Allah akan mengabulkan doa kita semua. Para ulama juga memberikan rekomendasi, kalau kamu mengalami kesulitan maka bacalah surat Al-Nishrah, Alam Nashrah, Laka Sadrak, wa wada'na anka wisrak, sebanyak 3, 7 atau bilangan-bilangan ganjil yang karena Allah Subhanahu wa taala suka yang ganjil, maka kita baca 3 atau mungkin 7 atau mungkin 9 atau mungkin 11. Karena Allah Subhanahu wa taala yuhibbul witra. Allah itu suka yang ganjil-ganjil, yang tidak genap. Karena Allah itu ganjil. Allah witrun yuhibbul witr. Jadi kita tatkala kita mengalami kesulitan, maka tentu saja perlu juga mungkin membaca buku La Tahzan ya.
ini perlu juga mungkin baca buku Inna Ma'al Usri Yusra juga bisa. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Al-Uraifi, judulnya adalah Enjoy Your Life, Istamti Bihayatik. Atau mungkin buku yang ditulis oleh Syekh Al-Ghazali, judulnya adalah Jadid Hayatak, Perbaharuilah Hidupmu. Sebuah buku yang akan mengantarkan kita bahwa kesedihan, kegundahan, dan lara itu tidak perlu kita abadikan, tidak perlu kita lestarikan dalam kehidupan kita. Karena setiap lara pasti ada jalan keluarnya untuk bisa kita ambil, kita usahakan. Dan di gelas ini ya, ini la tahzan di sebelahnya, kemudian di sebelahnya lagi ada bacaan ya, bacaannya adalah la tahzan, istighfarlah agar tak ada lara, istighfarlah ya, agar tak ada lara, istighfarlah. Gelas yang mungkin suatu saat kalau ada kemarin ibu-ibu di pengajian di Bogor ya, di rumah Quran Al-Husna di Bogor, yang ada kajian bersama saya setiap Selasa pagi dari jam 7 sampai jam setengah 9 ya. Mereka, Ustadz saya pesan gelas la tahzan. Saya bilang, ibu-ibu ini ya produknya sedikit, tidak hanya berapa waktu itu kita bikin 10 ya. Karena ada la tahzan community itu bikin gelas ini 10 jumlahnya. Tapi nggak apa-apa kata dia, kata ibu-ibu itu, saya pesan. Kalau begitu nanti saya bilang sama teman-teman agar bikin gelas la tahzan dan judulnya adalah istighfarlah agar tak ada lara, atau agar tak ada lara, istighfarlah. Mari kita hadapi hari ini dengan kebahagiaan, dengan saadah ya, dengan happy, agar kehidupan kita memang bertaburkan kebahagiaan, dan kita dihadirkan ke dunia ini bukan untuk bersedih-sedih ya. Kita akan membangun kebahagiaan. Kita membangun kebahagiaan, maka kata Rasulullah, tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Baik. Pemirsa rahmatullah, saya akan minum kopinya biar ada rasanya ya. La tahzan, istighfarlah agar tak ada lara. Agar tak ada lara, istighfarlah. Istighfar adalah salah satu sarana agar kita keluar dari lara yang mungkin mendera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.